Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, para jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan mulai pembahasan kita mengenai tentang silsilah Al-Firaq Al-Islamiyah, tentang silsilah firqah-firqah Islam atau aliran-aliran pemikiran yang berkembang di dunia Islam. Pembahasan ini penting ya sebagai pelengkap dari pembahasan kita tentang akidah, karena secara akidah Islam sudah kita bahas secara global dan juga sedikit detail dalam beberapa pembahasan. Di antaranya alhamdulillah kita sudah pernah membahas Al-Usul Tsalatsah, kemudian kita sudah pernah membahas Al-Qawaidul Arba', dan alhamdulillah kita sudah selesai dari kitab Tauhid ya, tentang Tauhid Al-Uluhiyah, dan alhamdulillah kita juga sudah pernah membahas Tauhid Ar-Rububiyah, kemudian sudah membahas rukun iman, dan kita juga sudah membahas Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang secara umum adalah tentang akidah Islam secara global bahkan detail. Maka untuk melengkapi pembahasan kita tentang akidah Islam, maka perlu kita membahas tentang firqah-firqah yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, atau aliran-aliran yang menyimpang dari pemahaman yang benar, yaitu pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak lain agar kita waspada dan semakin bisa kokoh di atas akidah yang benar, sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di atas akidah yang diperjuangkan oleh para salafus saleh. Ya, dan kita menghindarkan diri kita dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang ya. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang aliran secara umum bisa terbagi menjadi 3 ya. Tentang aliran-aliran pemikiran. Ya. Secara umum bisa terbagi menjadi 3, dibahas oleh para ulama menjadi 3. Yang pertama tentang pemikiran-pemikiran di luar Islam. Di luar Islam. Yang ini dikenal dengan Maqalat Ghairul Islamiyyin. Abul Hasan Al-Asy'ari punya buku judulnya Maqalat Ghairul Islamiyyin. Hanya saja buku ini mafqud, yaitu belum ditemukan. Dia punya buku tentang pemikiran Islam dan punya pemikiran di luar Islam. Maqalat artinya pemikiran-pemikiran atau akidah orang-orang yang di luar Islam. Sekarang dikenal dengan ilmu adyan ya. Kalau dibahas di universitas tentang ilmu adyan. Tentang apa namanya? Perbandingan agama lah. Ini memiliki disiplin ilmu tersendiri. Kemudian pemikiran-pemikiran dalam Islam ini bisa dibagi menjadi 2. Ini disebut dengan Maqalatul Islamiyyin ya. Dan ini bukunya dicetak Abul Hasan Al-Asy'ari ya. Maqalat ya. Maqalat Al-Islamiyyin ya, bukunya yang pernah. Ini bukunya ya. Ini bukunya. Tebal ya. Maqalat Al-Islamiyyin ya. Dan ini bisa kita klasifikasikan menjadi 2 ya. Tentang Al-Firaq Al-Islamiyah ini firqah-firqah Islamiyah ya, firqah-firqah Islamiyah. Kemudian yang kedua tentang Al-Madzhab Al-Fikriyah. Madzhab itu apa namanya? Aliran kontemporer ya.
Pemikiran-pemikiran kontemporer. Atau aliran. Biasanya contoh-contoh seperti bahasan misalnya tentang apa namanya ilmaniyah, ya, sekulerisme misalnya, misalnya komunisme, ya, misalnya apa namanya sosialisme, ya, kapitalisme, misalnya, dan seterusnya. Ya. Ini dibahas dalam pembahasan namanya al-madzahib al-fikriyah al-mu'asirah. Ya. Al-madzhab al-fikriyah al-mu'asirah. Tentunya kalau kita bicara ilmu adyan, pembahasan tentang misalnya Yahudi, terus Nasara, kemudian Hindu, ya. Hindu, Buddha, ya. Buddha dan lain-lainnya. Yang kita ingin fokus pembahasan bukan ini dan bukan ini. Ya. Ini ada tiga disiplin ilmu, ya. 1, 2, 3. Yang mau kita bahas untuk kesempatan kali ini adalah tentang al-firaq al-islamiyah, ya, tentang al-firaq al-islamiyah. Ini yang mau kita bahas insyaallah pada silsilah pembahasan kita. Ya, ini yang al-firaq Islam itu firqah-firqah Islami. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa, para jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas tentang urgensinya kita mempelajari ilmu ini, disiplin ilmu tentang firaq, ya. Di Universitas Islam Madinah pun dibuat jurusan baru tentang jurusan al-firaq, ya. Saya telah lulus baru saya mendengar ada jurusan baru dibuka, ya, tentang al-firaq, mungkin firaq dan adyan, ya. Tapi waktu di zaman saya kuliah jurusan itu sepertinya belum dibuka untuk S2 dan S3, ya. Baru jurusan akidah, dan akidah masih sangat global, ya. Sekarang saya dengar dibuka lebih spesifik, yaitu tentang jurusan tentang al-firaq untuk spesialis S2 maupun S3, membahas tentang khusus spesialis tentang masalah firqah-firqah Islamiyah. Kita ingin tahu apa urgensinya kita belajar tentang firaq, ya. Para ulama menyebutkan urgensi tentang belajar firaq, ya, banyak. Di antaranya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya termasuk firaq tentang adyan, tentang madzhab fikriyah, ya. Bahwasanya Nabi sudah memperingatkan tentang munculnya firaq. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan, ya, bahaya perpecahan dan akan munculnya firaq, dan akan munculnya firaq, munculnya firqah-firqah. Ya. Nabi sudah ingatkan dalam banyak hadis, ya, tentang bahayanya perpecahan, ya. Rasulullah SAW misalnya dalam hadis, innakum may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sungguhnya siapa yang hidup setelahku akan melihat banyak perselisihan, ya. Fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaknya kalian megang teguh sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin. Dan Rasulullah memperingatkan secara global dan sebagian firqah secara detail. Adapun secara global, contoh misalnya hadis tentang tadi saya sebutkan, contoh Rasulullah SAW bersabda, innahu may ya'ish minkum man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Fa
Wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang hidup setelahku akan melihat banyak perselisihan. Akan melihat banyak perselisihan. Maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan berpegang teguh dengan sunnah para khulafar rasyidin, sunnah para sahabat ya. Addu 'alaiha bin nawajidh, gigitlah dengan gigi raham kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur, hati-hati kalian dengan perkara-perkara baru dalam agama. Wa inna kulla bid'atin dhalalah, setiap perkara bid'ah adalah sesat. Yang kedua, hadis yang masyhur, hadis iftiraqul ummah ya. Hadis iftiraqul ummah sudah pernah kita bahas tentang umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Ya. Akan terpecah menjadi 73 golongan ya. Kulluha finnar illa wahidah. Semua di neraka kecuali satu. Jelas Rasulullah ingatkan bahkan akan ada firqah-firqah ya. Ya. Dalam ayat yang lain dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'tazil al-firaq kullaha ya. Tilkal firaq kullaha. Dalam hadis yang lain Rasulullah ingatkan juga suatu kondisi akan banyak firqah-firqah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'tazil ya. Tilkal firaq kullaha ya. Tinggalkan seluruh firqah-firqah tersebut. Dan hadis-hadis yang sahih disahihkan para ulama sampai sebagian ulama memasukkan tentang hadis iftiraqul ummah, terpecahnya umat menjadi 7 golongan, termasuk dari dalailun nubuwah, termasuk dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi ketika mengatakan demikian, benar terjadi perpecahan dengan jumlah yang banyak. Ini sudah pernah kita bahas di awal masalah pembahasan al-aqidah al-wasithiyah tentang menunjukkan dalalat faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis tentang iftiraqul ummah ya. Tapi intinya Rasulullah menjelaskan akan muncul perpecahan-perpecahan dan itu sudah terjadi ya. Kemudian dalam sebagian konteks Rasulullah SAW menjelaskan secara detail firqah tertentu seperti Khawarij ya. Ya. Rasulullah SAW contohnya menyebutkan secara spesifik Rasulullah SAW menyebutkan secara spesifik secara khusus tentang Khawarij. Dalam hadis yang banyak ya. Ya seperti Rasulullah SAW mengatakan tamruku al-mariqah ya hina furqatil minal muslimin ya. Akan muncul mariqah, muncul kelompok yang keluar dari Islam tatkala terjadi perpecahan di antara ta'ifataini minal muslimin, yaitu tatkala terjadi perpecahan antara kubu Ali bin Abi Thalib dengan kubu Muawiyah, muncullah Khawarij ya. Ya, kemudian juga Rasulullah mengatakan saya khruju fi akhiriz zaman, akan muncul di akhir zaman tentang orang-orang yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hudatsaul asnan, mereka muda, sufahaul ahlam, mereka bodoh-bodoh ya. Yaqra'unul Qur'an la yujawizu tarakhiyahum, mereka baca Quran tapi tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka Arab, mengerti bahasa Arab, mereka baca Quran tapi tidak masuk ke hati. Ya. Yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti anak panah yang menembus hewan buruan ya. Jadi Nabi sebutkan secara khusus tentang ahaditsul khawarij, tentang hadis-hadis tentang khawarij. Bahkan Rasulullah kabarkan khawarij akan muncul sampai di akhir zaman, sampai menjelang hari kiamat tetap akan ada firqah Khawarij ya. Ya bahkan dalam sebagian riwayat akan bersama Dajjal Khawarij tersebut. Tapi intinya Rasulullah menyebutkan tentang spesifik secara Khawarij, seperti Rasulullah juga mengatakan akan keluar dari orang ini ya sekelompok orang yang tahkiruna salatakum ma salatihim wa siyamakum ma siyamihim ya.
kalian akan merasa minder kalau bandingkan salat kalian dengan salat mereka, puasa kalian dengan puasa mereka, puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan puasa mereka. Salat kalian tidak ada dibandingkan dengan salat mereka. Di mereka rajin ibadah, tapi kata Nabi hum kilabu ahli nar, mereka anjing-anjing penghuni neraka. Kemudian juga Rasulullah SAW sebutkan secara khusus tentang Qadariyah. Tentang Qadariyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Qadariyah majusinya umat ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in maridu fala ta'uduhum. Kalau mereka sakit maka jangan jenguk, kalau mereka mati jangan ikut jenazahnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini khusus Rasulullah SAW sebutkan secara spesifik tentang munculnya firqah-firqah ya, tentang dan ketika Rasulullah SAW menyebutkan ini berarti Rasulullah beri peringatan, mengharuskan kita untuk mengenal firqah-firqah tersebut. Ya, tentunya yang paling penting kita mengenal firqah najiyah, firqah yang selamat, apa ciri-cirinya. Tetapi untuk waspada, maka kita mengenali juga firqah-firqah tersebut, apa pemikirannya untuk kita jauhi, Kemudian di antaranya yang kedua ya. Di antara metode Al-Qur'an adalah menyebutkan akidah-akidah yang menyimpang, akidah-akidah atau pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Dan ini banyak dalam Al-Qur'an, ya. Contoh, Al-Qur'an menyebut tentang Yahudi. Misalnya Al-Qur'an menyebutkan tentang pemikiran Yahudi. Tentang akidahnya Yahudi. Apa saja? Di antaranya mereka merasa kalau mati pasti masuk surga. Di antaranya mereka mengatakan lan tamassanan naru ila ayyamin ma'dudat. Kami kalau masuk neraka cuma beberapa hari saja, ya. Di antaranya mereka mengatakan Uzair ibnullah. Uzair adalah putra Allah. Ini pemikiran. Di antaranya Yahudi mengatakan yadullahi maglulah, bahwasanya tangan Allah terbelenggu, ya. Contoh, innallaha faqirun wa nahnu aghnia, Allah fakir dan kami kaya. Ini contoh bahwasanya Allah menyebutkan pemikiran bagaimana akidahnya orang Yahudi. Tidak lain untuk apa? Untuk kita hindari. Allah kenalkan kepada kita pemikiran Yahudi, bagaimana akidah mereka, Allah sebutkan kepada kita untuk kita ketahui. Allah sebutkan Al-Qur'an. Contohnya juga Al-Qur'an menyebutkan tentang ya akidah Nasara, ya. Dengan tiga alirannya. Di antaranya laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah satu dari yang tiga. Ini aliran Nasara, salah satu aliran. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah Isa, aliran berikutnya, ya. Yang tadi satu trinitas, yang satu Allah ya Isa, Isa ya Allah. Yang ketiga Allah sebutkan wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Mereka mengatakan Allah punya anak. Jadi Isa adalah anak Allah. Ini semua Allah sedang menyebut aliran-aliran pemikiran Nasara, akidah Nasara untuk apa? Untuk kita jauhi, Contoh juga Al-Qur'an menyebutkan tentang akidah Dahriyah, ya. Dahriyin. Yaitu yang menolak adanya Tuhan. Ya, yang mereka mengatakan bahwasanya in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Kita ini ya cuma waktu yang berjalan, kita mati, kita hidup, kita mati. Kita hidup, kita mati. Kita meninggal akan muncul anak cucu kita. Jadi intinya saya ingin menyampaikan bahwasanya di antara metode Al-Qur'an adalah menyebutkan akidah pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Untuk apa? Untuk kita hindari, untuk kita jauhi. Al-Qur'an tidak hanya menyebutkan pemikiran yang benar, tetapi Al-Qur'an juga menyebutkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Karenanya dalam Al-Qur'an Allah berfirman, ya. Wa kadzalika nufassilul ayat
walitastabina sabilul mujrimin. Kata Allah, demikianlah kami perinci ayat-ayat, perhatikan, walitastabina sabilul mujrimin, agar jelas jalannya orang-orang pendosa. Ya. Orang pendosa. Jadi ini metode Al-Quran. Sebagaimana metode Nabi SAW menjelaskan kebenaran dan juga disempatkan untuk menjelaskan tentang kesesatan. Untuk apa? Untuk dijauhi. Dan ini sebagaimana perkataan seorang penyair, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa' fihi. Aku mengenal keburukan bukan untuk melakukannya, tapi aku mengenal keburukan untuk menjauhinya. Barang siapa yang hanya mengenal kebaikan, tidak mengenal keburukan, dia akan terjerumus dalam keburukan tersebut. Maka kita perlu mengenal kebenaran dan kita juga perlu mengenal keburukan. Ketika seorang ini faedah ya, maksudnya faedah penting belajar firaq ya. Jika seorang mengenal jalan kebaikan dengan terperinci, mengenal jalan kebaikan dengan terperinci, jalan-jalan kebaikan dengan terperinci, dan juga jalan keburukan dengan terperinci, kesesatan, maka semakin kokoh imannya. Ya. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan di antara kenapa para sahabat imannya sangat kokoh, ya, kenapa para sahabat imannya sangat kokoh? Karena para sahabat mengumpulkan dua hal. Mereka mengenal kesesatan dengan terperinci dan mereka mengenal kebenaran dengan terperinci. Mereka para sahabat sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka dalam kesyirikan dengan berbagai macam model. Mereka kenal betul namanya jimat, mereka kenal betul namanya sihir, ya, tentang pamali-pamali, tatoyur-tatoyur, itu tersebar tentang penyembahan terhadap jin, penyembahan terhadap malaikat. Mereka hidup di suasana yang di situ berbagai macam pemikiran, kesesatan, kesyirikan dengan berbagai macam modelnya. Mereka tahu itu semua. Dan mereka bertahun-tahun mengetahui hal tersebut, bahkan mereka mungkin melakukan, sebagian mereka melakukan hal-hal kesyirikan tersebut. Kemudian datang Nabi Muhammad SAW, ya, menjelaskan tentang kebenaran, dan mereka tahu kebenaran dari Nabi secara terperinci. Oleh karenanya para sahabat ketika mereka mengumpulkan dua ilmu ini, ilmu kebenaran secara terperinci, ilmu kesesatan secara terperinci, maka tidak ada yang bisa mengungguli mereka. Mereka paling kokoh iman mereka. Maka pembahasan tentang firqah adalah termasuk pembahasan ini. Artinya kita ingin bukan hanya mengetahui jalan kebenaran, tapi kita ingin tahu juga jalan kesesatan agar kita tidak terjerumus di dalamnya. Karena kalau sebagian orang hanya mengenal kebaikan, terkadang datang kesesatan, dia tidak ngerti, maka dia terjerumus dalam kesesatan tersebut. Ini di antara faedah kenapa kita harus belajar tentang firqah. Ya, semakin kita kenal firqah yang menyimpang tersebut, pemikiran-pemikirannya, agar kita hindari, bukan untuk kita lakukan, ya, atau untuk kita yakini. Taib, di antara urgensinya kita belajar firqah, pemikiran firqah tersebut masih ada hingga zaman sekarang. Ya. Masih ada pemikiran firqah tersebut. Kita bicara Rafidhah masih ada. Syiah, kita akan bahas masalah firqah, akan bahas Khawarij, masalah Rafidhah, masalah Mu'tazilah, masalah Murji'ah. Mungkin secara kelompok Mu'tazilah sudah tidak ada. Kelompok Murji'ah sudah secara organisasi, secara yayasan sudah enggak ada. Tetapi pemikiran masih ada. Pemikiran Mu'tazilah ada, pemikiran Murji'ah ada. Enggak ada juga orang ngaku sebagai Khawarij, enggak ada. Zaman sekarang enggak ada ngaku sebagai Khawarij. Pemikiran Khawarij ada. Contoh yang diterapkan oleh ISIS. Kalau orang enggak ngerti, lihat, pertama kali ISIS muncul, saya jelaskan saja. Pertama kali ISIS muncul, banyak yang dukung. Kalau saya mau sebutkan nama-nama dai-nya di Indonesia banyak. Banyak dukung dai-dai Indonesia. Jangan di Indonesia, luar negeri juga banyak. Nanti setelah belakangan, ketika pertama kali muncul, para ulama ahlu sunnah, para ulama bermanhaj salaf, mereka langsung peringatkan, ini pemikiran Khawarij. Meskipun mereka dikata-katain, dan sebagian dai terpesona dengan
bagaimana ISIS ya. Namun ketahuan ternyata belakangan seperti itu. Artinya pemikiran itu masih ada. Pemikiran tersebut masih ada. Mu'tazilah secara kelompok sudah enggak ada, tapi buku-bukunya masih ada. Dan saya sering download buku-buku mereka dan masih ada sebagian orang yang bangga, saya Al-Mu'tazili. Dia masih bangga. Dia menisbahkan dirinya kepada Mu'tazilah. Pemikiran masih ada. Ya. Syiah ya banyak, yang ganggu Syiah banyak ya. Kami Syiah bangga mengatakan kami apa? Syiah. Jadi kita harus kenal Syiah itu seperti apa. Karena ini kita bukan bicara tentang masa lalu yang sudah hilang, yang sudah apa namanya? Inqarad atau sudah punah. Hendak masih ada. Pemikiran tersebut masih ada, yang menyerukan masih ada dan yang lainnya. Belum kalau kita bicara pemikiran-pemikiran sufiah yang ada zaman sekarang masih ada, zaman dulu sampai sekarang masih ada pemikiran sufiah dan pemikirannya masih diperjuangkan oleh orang zaman sekarang ya. Ya. Kita tidak bicara omong kosong, kita punya bukti-bukti yang menunjukkan bahwasanya masih ada pemikiran-pemikiran tersebut ya. Jadi dengan demikian perlu waspada kita mempelajari firqah-firqah agar kita bisa terhindar dari pemikiran-pemikiran tersebut. Kemudian di antara pentingnya mempelajari firqah-firqah, urgensinya yaitu firqah-firqah tersebut melariskan pemikiran mereka dengan apa? Casing yang bingkai yang indah. Sehingga masyarakat terpedaya. Ya. Mereka ketika melariskan pemikiran mereka, mereka tidak mengatakan ini kesesatan, tidak. Tapi mereka lariskan dengan casing, dengan bingkai yang indah. Contoh, ya, Rafidhah, contoh ya. Syiah, Rafidhah, mengkafirkan sahabat, para sahabat, Ali bin Abu Bakar, Umar, Utsman, dengan bingkai apa? Membela Ahlul Bait. Membela Ahlul Bait. Ya. Orang terpesona, oh iya, mereka membela Husain, membela Ali bin Abi Thalib. Konsekuensinya harus mengkafirkan para sahabat. Banyak yang terpedaya. Siapa yang tidak cinta kepada Ahlul Bait? Nanti cinta Ahlul Bait harus benci kepada Muawiyah, harus mengkafirkan Muawiyah, harus mengkafirkan Aisyah. Paling tidak jengkel sama Muawiyah, paling tidak jengkel sama Aisyah, paling tidak kurang hormat sama Aisyah. Ini terjadi. Sebagian Ahlus Sunnah yang baca pemikiran-pemikiran Rafidhah, Syiah terbawa dan akhirnya mulai ada sesuatu dalam hati mereka terhadap sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, terhadap ibunda Aisyah radhiyallahu taala. Kenapa Aisyah begini? Kenapa? Muncul ada pemikiran tidak suka sama Utsman bin Affan. Kenapa? Terpengaruh dengan Syiah. Karena dia bawa pemikirannya dengan bingkai mencintai Ahlul Bait. Contoh lagi, misalnya Mu'tazilah menolak takdir dengan bingkai keadilan Allah. Makanya di antara usul mereka punya usul khamsah, punya 5 dasar ya, 5 dasar mereka di antaranya al-adl. Apa itu al-adl? Mereka nolak takdir, enggak ada takdir. Kalau Allah sudah mentakdirkan, Allah enggak adil. Gimana Allah mentakdirkan si fulan masuk neraka, Allah azabnya neraka, enggak adil. Kalau gitu enggak ada takdir-takdiran begitu. Mereka menolak takdir. Supaya bisa menjelaskan keadilan Allah dan banyak orang terperangkap. Oh iya benar juga, terkena penyakit syubhatnya Mu'tazilah ya. Contoh Khawarij dan Mu'tazilah ya. Dan Mu'tazilah mengharuskan memberontak kepada pemerintah yang syah. Memberontak harus kepada penguasa yang sah, penguasa zalim yang sah, ya. Dengan dalih apa? Amar ma'ruf nahi mungkar, Laris. Kita bernahi mungkar, caranya gimana? Angkat senjata. Padahal Nabi larang. Terlalu banyak hadis Nabi larang. Selama dia masih muslim, tidak boleh angkat senjata. Ya, sampai para perawi sebagian mereka ditahdir, tidak diterima riwayat gara-gara karena ya Rasaif. Dia menganggap boleh mengangkat senjata melawan pemerintah yang
zalim meskipun muslim. Pemikiran Khawarij. Tapi dibingkai dengan ini adalah amar ma'ruf nahi munkar. Ya orang banyak terpedaya. Nah, kalau nggak ada yang jelaskan ini salah gimana? Ya orang terbawa. Harus ada yang menjelaskan ini pemikiran yang clear. Contoh lagi misalnya Jahmiyah, Mu'tazilah, Syairah ya. Menolak sifat-sifat Allah. Dengan casing apa? Dengan bingkai mensucikan Allah. Nah, kita tidak boleh tetapkan sifat Allah. Mu'tazilah, Allah enggak ada sifat-sifat. Kalau Allah punya sifat berarti kita syirik, berarti Allah ada zat, ada sifat. Di qadim dulu berarti Allah tersusun. Mereka punya pemikiran filsafat. Akhirnya Allah enggak punya sifat. Contoh. Ini contoh sederhana. Ya. Allah enggak ada sifat mencintai. Orang Asy'ariyah mengatakan tidak ada Allah mencintai. Kalau mencintai berarti Allah seperti makhluk, berarti Allah tidak mencintai. Terus apa? Mencintai maksudnya itu Allah ingin kasih pahala. Baik, kita sampai dia. Allah cinta sama Nabi enggak? Bingung dia. Bilang Allah tidak cinta sama Nabi repot. Tapi dia punya pemikiran enggak boleh kita bilang Allah punya sifat mencintai. Kenapa? Mirip dengan manusia katanya. Jadi mereka nolak sifat-sifat Allah dengan casing ini untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian ya. Belum kita bicara tentang sufiyah. Sufia punya macam-macam ini. Belum kita bicara tentang kalau kita bicara madzhab fikriyah seperti pembahasan liberal, orang liberal wah. Ya, orang-orang munafik dulu Allah mengatakan in arona illa ihsana wa taufiqa. Orang munafik di zaman Nabi, Allah sebutkan pemikiran-pemikiran dalam Al-Qur'an. Ketika mereka melakukan kemunafikan, kata mereka, kami hanya ingin berbuat kebaikan dan ingin mengkompromikan syariat dengan selain syariat. Dan itulah perkataan orang liberal zaman sekarang. Kalau syariat enggak cocok. Ini kita kompromikan. Modifikasi baru, intinya syariat dibuang. Syariat sudah expire, ini hanya cocok untuk orang Arab 1400 tahun yang lalu, jangan dibawa di zaman sekarang. Kita punya modifikasi baru, kita berijtihad. Bahasa-bahasanya indah semua. Ijtihad, kita memperjuangkan keadilan, kita memperjuangkan kesamaan, ya, tapi intinya syariat Allah dibuang. Intinya demikian. Jadi hampir-hampir tidak ada kelompok yang menyimpang kemudian membawakan dagangan mereka dengan mengatakan ini kesesatan, enggak ada. Semua membawa dagangan mereka dengan perkataan-perkataan yang indah, perkataan yang indah. Ini diantara urgensinya kita belajar tentang firqah. Baik, diantara urgensi yang lain, ini 4 tadi. Nomor 5 ya. Jika tidak dibahas penyimpangan-penyimpangan tersebut, tidak diperingatkan, maka firqah-firqah tersebut semakin bebas ya, menyebarkan pemikiran mereka. Dan ini berbahaya bagi kaum muslimin. Oleh karenanya, Imam Ahmad ketika ditanya mana yang lebih afdal, seorang salat, ibadah, zikir atau membantah ahlul bidah, kata Imam Ahmad lebih afdal membantah ahlul bidah. Kenapa? Kalau dia zikir, dia salat untuk dirinya, tapi kalau dia bantah ahlul bidah pemikirannya, maka ini kemaslahatannya untuk kaum muslimin. Memang konsekuensinya dibenci, dikata-katain orang, biarin aja ya. Ya. Tapi kita punya tugas bagi orang yang memiliki kemampuan untuk memperingatkan kesalahan-kesalahan tersebut. Tentunya dengan arif, dengan baik, tapi intinya pemikiran harus dibahas. Kalau enggak dibahas, orang akan samar dan banyak yang terjebak menyangka itu suatu kebenaran padahal kebatilan. Ya. Oleh karenanya membahas tentang firqah-firqah yang menyimpang salah satu bentuk dari nahyu anil munkar dan salah satu bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin kira-kira urgensinya tentang belajar firqah ya. Baik, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita bahas tentang buku-buku yang bahas tentang firaq ya. Jadi para ulama dari dahulu sudah membahas tentang buku-buku firaq ya. Bahkan orang Syiah juga punya buku tentang masalah firqah ya. Ya, tentang firqah-firqah mereka juga menulis ya. Jadi bukan cuma ahlu sunnah ya.
dan banyak buku tentang, biasanya disebut dengan kutubul maqalat ya. Al-maqalat diambil dari maqal atau maqalah, yaitu pemikiran. Ya, pemikiran. Di antara buku-buku yang saya miliki, kalau di PDF banyak, tapi di antara yang saya miliki misalnya ini. Ini namanya kitab Maqalatul Islamiyin. Ya, ini sudah pernah saya sebutkan. Ini karya Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya, rahimahullahu taala, ya, yang wafat pada tahun 324 Hijriah, ya, abad keempat. Dia punya dua buku, satunya Maqalatul Islamiyin tentang aliran-aliran dalam Islam, satunya Maqalat Ghairul Islamiyin, aliran-aliran di luar Islam. Tetapi buku tentang aliran-aliran di luar Islam tidak ditemukan, nanti hilang ya, tidak ditemukan manuskripnya. Tapi yang ada Maqalatul Islamiyin ya. Metodenya dia kumpulkan dua metode dalam buku ini. Metode pertama dengan menyebutkan firqahnya, misalnya disebutkan tentang Khawarij, kemudian disebutkan pemikirannya, ya. Kemudian disebut tentang Syiah, kemudian disebutkan apa? Pemikirannya. Disebut tentang Mu'tazilah, kemudian disebutkan pemikirannya. Ini metode pertama. Jadi firqah, kemudian pemikirannya. Metode kedua di bagian belakang kitab ini sebaliknya, dia sebutkan pemikiran lalu firqah-firqah yang memiliki pemikiran seperti itu. Jadi mungkin saya sebutkan metode buku-buku literatur ya, tentang firqah-firqah ya. Buku-buku tentang firqah ya, ditulis dengan dua metode ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syahristani dalam kitabnya Al-Milal wa Nihal ya. Yang pertama, metode pertama menyebutkan firqahnya, lalu menyebutkan pemikiran-pemikirannya. Yang kedua sebaliknya, menyebutkan pemikiran lalu menyebutkan firqah mana saja yang memiliki pemikiran tersebut. Pemikiran tersebut ya. Kebanyakan buku-buku berjalan dengan metode ini. Ya, mayoritas buku-buku dengan metode ini. Ini yang paling mayoritas kitab-kitab maqalat ya, kitab-kitab maqalat. Contohnya seperti kitab Al-Farqu Bainal Firaq ya. Contoh. Kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Abdul Qadir Al-Baghdadi menyebutkan firqah, kemudian baru menyebutkan pemikirannya. Contoh. Firqah baru kemudian menyebutkan pemikirannya. Ya. Dan juga buku-buku yang lain. Abul Hasan Al-Asy'ari dalam bukunya Maqalatul Islamiyin yang tadi saya sebutkan, ya, dia menggabungkan dua metode. Di awal dia menggunakan metode firqah, menyebut pemikiran, kemudian di bagian akhir dia menyebutkan pemikiran, baru dia sebutkan firqah-firqah yang memiliki pemikiran tersebut. Tapi mayoritas para ulama menulis dengan metode pertama ya. Taib, contoh kitab-kitab maqalat ya, al-maqalat. Ya. Seperti Maqalatul Islamiyin. Ini Abul Hasan Al-Asy'ari. Contohnya Al-Farqu Bainal Firaq. Ini karya Abdul Qadir Al-Baghdadi. Kemudian yang ketiga misalnya Al-Fisal fil Milal wa Nihal wal Ahwa. Fil Milal
wal Ahwa. Ini karya Ibnu Hazm Al-Andalusi ya. Kemudian yang keempat yang contoh misalnya Al-Milal wa Nihal. Ini karya Syahristani ya. Dan banyak kutubul maqalat yang mafkudah, yang hilang. Ya. Contoh yang Muhammad Al-Yamani Aqaid Al-Firaq Salasa Sabi'in. Abu Muhammad Al-Yamani ya. Kalau tidak salah judulnya Aqaid Al-Firaq As-Salasa wa Sabi'in. Akidah tentang firqah 73 golongan ya. Bahkan orang Syiah seperti Al-Qumi punya buku juga Al-Maqalat wal Firaq. Aqaid salas wa sab'in firqah. Aqaid as-salas wa sab'ina firqah. Aqaid ini juga sudah dicetak. Sab'ina firqah ini Abu Muhammad Al-Yamani ya. Yang wafat sekitar tahun 6 Hijriah ya. Wafat sekitar tahun 6 Hijriah. Kemudian yang keenam contohnya kitab At-Tanbih war-Rad 'ala al-ahli wal bidah ya. At-Tanbih war-Rad 'ala ahli al-ahwa wal bidah ya. Ini Al-Malati Asy-Syafi'i. Ada bukunya saya punya ya, dia wafat 377 Hijriah. Ini menggabungkan kitab-kitab maqalat. Ada kitab-kitab secara khusus ya, kitab-kitab secara khusus, bantahan secara khusus. Kalau ini langsung semuanya disebutkan, Mu'tazilah dan macam-macam ya. Khawarij, Murji'ah semuanya. Seperti kitabnya Ar-Rad 'ala al-Jahmiyah wa Zanadiqah. Bantahan terhadap Jahmiyah dan Zanadiqah Imam Ahmad bin Hanbal ya. Contohnya Ar-Rad 'ala Bishr al-Mirrisi. Ad-Darimi ya. Ini contoh, maksudnya bantahan secara spesifik, bantahan terhadap Jahmiyah, terhadap Zanadiqah. Kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah misalnya. Kitab-kitab Ibnu Taimiyah. Bantah Rafidhah misalnya dan lain-lain, banyak bantahan secara spesifik. Dari buku-buku seperti ini kita bisa mengenal pemikiran-pemikiran firaq. Di antara kekurangan dari buku-buku terdahulu ya, seperti buku Maqalatul Islamin, Al-Farq bainal Firaq, Al-Fisal. Ini mereka terkadang hanya memaparkan tanpa membantah ya. Kebanyakannya hanya memaparkan tanpa membantah. Ya, misalnya Khawarij pemikirannya ini 1, 2, 3, 4, tapi dia tidak bantah ya. Ya karena memang pemikiran sangat banyak. Ini bukunya tebal segini ya. Ini isinya aliran tok ini. Aliran ya, antum enggak usah belajar lah, cukup saya aja belajar ya. Saya cuma kasih kesimpulan aja ya. Tapi intinya kebanyakan hanya sekedar mengaparkan tanpa membantah. Maka beda dengan buku-buku bantahan khusus ya. Imam Ahmad bantah secara detail, Darimi bantah secara detail ya, dan banyak bantahan-bantahan terhadap aliran ya. Ini di antara buku-buku literatur tentang firqah-firqah. Dan tidak semua penulisnya di atas manhaj sunnah, di atas manhaj salafi ya, seperti Maqalatul Islamin Abu Hasan Al-Asy'ari. Dia di atas pemikiran kullabiyah, yaitu Asy'ariyah mutaqaddimin. Kemudian juga misalnya Al-Farq bainal Firaq Abdul Qahir Al-Baghdadi, madzhabnya Asy'ari. Al-Fisal fil Milal wa Nihal wal Ahwa Ibnu Hazm. Ibnu Hazm kadang-kadang Mu'tazilah, kadang-kadang begini, kadang-kadang bantah Asy'ariyah, kadang-kadang bantah Mu'tazilah. Ittirab, tidak jelas ya, tidak jelas ya. Ini adapun Tanbih warad alal ahli wal bidah, ini Al-Malati Asy-Syafi'i, dia di atas manhaj salaf ya. Ini bukunya. Ini bukunya Kitab At-Tanbih warad ala ashabil ahwa wal bidah. Ya, karya Al-Malati Al-Faqih Asy-Syafi'i. Tinggal di Asqalan, wafat 377 Hijriah. Ini termasuk buku yang
cukup bagus jadi atas manhaj Ahlussunnah ketika memaparkan firqah-firqah ya. Tapi kita banyak faedah ketika kita membaca Maqalatul Islamiyin, kita akan dapati pemikiran-pemikiran yang begitu banyak ya. Taib, terakhir saya akan bahas tentang sejarah singkat firqah-firqah ya. Taib, yang pertama kali muncul di antara firqah-firqah adalah Khawarij. Khawarij kapan muncul? Ketika terjadi perselisihan antara kubu Muawiyah dengan kubu Ali bin Abi Thalib ya. Tamruku mariqah kata Nabi, hina furqatin bainal muslimin atau hina furqatin baina ta'ifatain minal muslimin. Muncul Khawarij ketika terjadi perpecahan antara dua kelompok ya. Taqtuluha awla ta'ifataini bil haqq ya. Akan diperangi oleh kelompok yang paling mendekati pada kebenaran, itu kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Pertama kali muncul Khawarij. Muncul benih-benih Syiah setelah itu, muncul benih-benih Syiah. Kita tahu Syiah di antaranya dibangun oleh namanya Ibnu Saba ya, atau Abdullah bin Saba, disebutnya Ibnu Sauda, yang dia sudah ada sejak zaman Utsman bin Affan, dan dia termasuk provokator yang menjadikan orang-orang berdemo kepada Utsman, akhirnya membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu di rumahnya. Setelah itu muncullah, tapi Syiah dulu tidak seperti Syiah sekarang tambah parah ya. Setelah itu muncullah Mu'tazilah ya. Sebelumnya Qadariyah ya. Setelah itu munculnya Qadariyah. Qadariyah muncul di zaman Ibnu Umar dengan munculnya seorang namanya Ma'bad al-Juhani, yang dia mengatakan al-amru unuf, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui kejadian apa yang terjadi. Muncul baru Allah tahu. Tidak ada namanya takdir sebelumnya. Jadi setelah terjadi baru Allah tahu, namanya Qadariyah. Baru kemudian yang keempat muncullah Mu'tazilah. Mu'tazilah muncul dari Wasil bin Atha yang dia meninggalkan majelis Hasan al-Basri. Hasan al-Basri ketika berbicara tentang masalah pelaku dosa besar bagaimana nasibnya, maka Hasan al-Basri menyampaikan akidah Ahlussunnah, dia tidak setuju, menurut akal dia tidak benar, maka dia menyempal, dia meninggalkan majelis Hasan al-Basri, maka dikenal dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu orang yang menyempal. Bahasa Indonesia maknanya adalah yang menyempal dari majelisnya Hasan al-Basri. Kemudian diikuti oleh Amr bin Ubaid. Setelah itu baru muncul tentang penolakan terhadap sifat-sifat Allah. Muncul namanya Ja'ad bin Dirham. Ya, Jahmiyah ya, kelompok Jahmiyah. Jahmiyah ini dibawa pertama oleh Ja'ad bin Dirham yang dibunuh oleh Khalid al-Qasri, kemudian diikuti oleh Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan, baru kemudian muncul yang berikutnya Jahmiyah, baru kemudian muncul Mu'tazilah yang berbicara tentang yang menolak sifat-sifat Allah. Sebelumnya Mu'tazilah yang mutaqaddimin tidak menolak sifat-sifat Allah, mereka hanya berbicara tentang masalah hukum pelaku dosa besar. Tapi kemudian muncullah Mu'tazilah belakangan yang menolak sifat-sifat Allah. Kemudian setelah itu muncullah kelompok namanya Kullabiyah. Kemudian muncullah namanya Asy'ariyah. Kemudian muncullah namanya Maturidiyah. Adapun zaman sekarang tentu banyak sekali kelompok-kelompok Sufiyah dengan berbagai macam aliran dan modelnya. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk bahas satu persatu pemikiran-pemikiran tersebut agar bisa kita jauhi. Tapi mungkin sampai sini saja, kita belajar pelan-pelan sama-sama insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua dijauhkan dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang, dan semoga kita dikokohkan di atas akidah yang benar, yang kita bertemu dengan Allah dengan bawa akidah tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.